Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kalau udah dengar nama kolak, kayaknya yang teringat suasana Ramadan ya. Kolak udah jadi menu takjil wajib saat Ramadan. Rasa yang manis dipadukan dengan pisang dan ubi makin menambah nikmat makanan satu ini. Tahukah historian kalau kolak adalah simbolisasi ajaran Islam? Bagaimana sejarah munculnya makanan kolak? Untuk tahu jawabannya, yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Saat itu, mayoritas agama masyarakatnya adalah Hindu-Buddha. Perjuangan memperkenalkan agama baru ini tidak gampang. Maka dari itu, para penyebar Islam, termasuk Wali Songo, melakukan berbagai cara untuk mengenalkan Islam tanpa menjelekkan agama sebelumnya. Salah satu metode penyebaran agama Islam adalah dengan makanan. Dan kolak jadi salah satu makanan yang dipakai sebagai media dakwah. Ada dua kosakata awal dari kolak. Kosakata ini berasal dari bahasa Arab. Pertama, kolak berasal dari kata kholik, yang artinya Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Kedua, kata kolak punya akar kata kulaka, yang artinya makanlah untukmu. Makanan ini disebut begitu supaya bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dari dua kosakata ini, lama-kelamaan penyebutannya berubah menjadi kolak. Ada juga yang menyebut kolak berasal dari kata khola, yang artinya kosong. Harapannya adalah manusia harus dalam keadaan kosong dari segala dosa. Hidup itu harus diisi dengan aneka kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang membuat dosa. Sehingga manusia harus selalu berusaha dalam keadaan kosong atau terhindar dari keburukan hidup. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau kolak juga berasal dari kata kholako. Kholako adalah kata turunan dari kholik atau khalik, yang artinya adalah mencipta. Sehingga kolak juga memiliki makna bahwa kewajiban manusia hidup harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan, agar hidupnya di dunia selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup. Bukan cuma nama kolak saja yang punya filosofi, bahan-bahan dalam makanan ini juga memiliki makna tersendiri. Misalnya pisang kepok, yang berarti kapok. Kata kepok merupakan idiom dari kata kapok. Dari kapok menjadi kepok. Filosofi nama ini adalah manusia yang telah berlumur dosa dan berkubang dalam tindakan yang tidak terpuji dan beradab, harus cepat-cepat untuk insyaf atau kapok. Manusia harus bercermin dan introspeksi diri dengan apa yang sudah dilakukan. Manusia juga harus selalu kapok, tobat, dan insyaf. Hal itu bertujuan untuk menjaga derajat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Lalu ada ubi. Dikutip dari buku Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa oleh Sri Wintala Ahmad, aneka macam ubi dalam kebudayaan Jawa disebut palakapendem, yang artinya tumbuh di bawah tanah atau terpendam. Maknanya adalah kematian tidak bisa dihindari dan sudah menjadi ketetapannya. Setiap manusia akan dipendam atau dikubur setelah dia meninggal. Diharapkan ketika memakan kolak, seseorang ingat mengenai akhir hidup. Maka dari itu, selagi masih hidup, sebaiknya selalu berbuat baik terhadap sesama maupun makhluk lain. Apabila masih banyak dosa dan melakukan perbuatan buruk, maka secepatnya harus bertobat, mumpung masih diberikan kesempatan hidup. Kemudian ada santan, yang dalam bahasa Jawa disebut santen. Santan merupakan idiom dari kata pangapunten, sehingga ketika kita makan kolak yang memiliki cita rasa manis dan gurih dari santan harus dimaknai sebagai pengingat akan kesalahan-kesalahan kita pada seseorang yang telah kita dustai atau kita sakiti. Jadi, kita harus secepatnya untuk nyuwun pangapunten
atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Di masa awal, kolak hadir tersaji di bulan Sya'ban, atau bulan ke-8 dari 12 bulan di tahun Hijriyah. Sya'ban adalah 1 bulan sebelum Ramadan. Kolak pertama kali dikenal dalam bentuk yang sederhana, dengan bahan utama pisang dan santan. Kebiasaan memakan kolak saat berbuka puasa pertama kali diperkenalkan oleh para wali. Dan sejak saat itu, kolak kemudian menjadi santapan wajib membatalkan puasa. Sebagai menu berbuka puasa, kolak sudah menjadi tradisi turun-temurun di banyak daerah. Seiring berjalannya waktu, variasi kolak juga berkembang, tapi tetap mempertahankan ciri khas yang membuatnya begitu disukai saat berbuka puasa. Pada masa transisi Kerajaan Demak sampai Mataram Islam, kolak merupakan simbolisasi ajaran Islam, yang mana ajaran Islam disimbolkan ke dalam budaya Jawa. Kemudian, kolak berkembang pada saat pemerintahan Kesultanan Mataram. Pada masa Kesultanan Mataram Islam inilah kolak semakin dikenal. Masyarakat pada saat itu mulai mengintegrasikan makanan manis sebagai bagian dari tradisi berbuka puasa. Kolak yang manis dan hangat menjadi simbol kebersamaan dan kegembiraan setelah seharian berpuasa. Bukan cuma itu, tradisi memasak dan menghidangkan kolak juga erat kaitannya dengan tradisi Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya, kolak tidak hanya menggunakan pisang sebagai bahan utama, tapi juga ditambahkan bahan-bahan lain seperti ubi, labu, dan kelapa untuk memberikan variasi pada rasa dan tekstur. Itu tadi sejarah singkat dan filosofi di balik kolak. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua historian yang beragama Muslim. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk berbuka dengan kolak hari ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.